Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas guys. Hari ini saya mau ngevlog aja tentang PLTS saya dan tentang MCB yang saya beli, Mas guys. Niatnya sih mau saya unboxing ya, tapi tidak jadi, Mas guys, dikarenakan saya sudah nggak sabar untuk memasangnya. Akhirnya saya pasang duluan nih, Mas guys, MCB-nya. Tapi untuk di bagian inverter belum sempat. Semalam aja saya ngelembur MCB ini, memikirkan tata letak, motongin kabelnya itu sudah sampai malam. Dan saya ini sedang melakukan pengujian, dalam artian gini Mas guys, menguji sistem PLTS saya on, bukan untuk beban berat Mas guys ya. Untuk sementara, karena harusnya kabel ini masuk ke dalam sini, nanti ke dalam sini, jadi kabelnya rapih, tidak terlihat alias mepet di sini gitu Mas guys ya. Dan di sini dipasang wattmeter DC. Sayangnya saya juga belum memasangnya karena waktunya udah nggak sempet. Makanya di video ini saya cukup ngevlogin saja, ngevlogin. Pokoknya memvideo suka-suka saya gitu Mas guys. Alhamdulillahirabbil alamin, Mas guys. Oh, lama nggak mencet tombolnya. Jadi lupa untuk menyalakan LCD-nya. Ini beban 4%, kurang lebih itu ya sekitar 43 watt ya Mas guys. Ini 1000 watt 100%. Kalau 4% ya sekitar 40 watt. Bener, sesuai gitu. Dan di bagian input inverternya saya belum sempat memasang wattmeter DC-nya. Ini wattmeter yang bisa untuk membaca arus DC dua arah Mas guys. Jadi inverter ini kan ngecas dari PLN juga bisa karena sistemnya UPS. Maka kalau saya menggunakan inverter ini untuk ngecas ke baterai saya, itu juga akan bisa terbaca di sini. Nah, sedangkan kalau saya menggunakan baterai untuk menyuplai ke inverter, sehingga untuk menyalakan beban rumah, juga bisa terbaca di wattmeter ini. Gitu Mas guys ya. Ini reviewnya akan saya kasih videonya di deskripsi. Nah, ini dia MCB yang saya beli Mas guys. Saya jelaskan alasan saya ya Mas guys, kenapa memilih MCB ini Mas guys. Jadi pada dasarnya gini Mas guys, niat saya itu untuk saklar saja MCB-nya, bukan untuk proteksi Mas guys. Kenapa? Ya biar mudah saat saya itu mau lepas pasang baterai, mau lepas pasang panel surya, mau nyoba baterai yang lain, misalnya kayak gitu Mas guys, tinggal diceklekin aja. Nah, ini salah satu contohnya. Saya lepas dulu. Nah, gini Mas guys, ini yang saya beli itu 63 ampere. Yang saya pasang di input SCC dari panel surya 63 ampere. Yang C63 ini Mas guys, dari SCC ke baterai yang tengah MCB-nya ini juga 63 ampere. Terus yang dari output SCC ini 20 ampere. Jadi C20 ini ya. Nah, kenapa ini beda 20 ampere? Nah, ini tujuannya kalau yang output SCC, output itu sini Mas guys. Ini load. Saya kasih 20 ampere, itu seandainya saya pasang atau instalasi lampu DC ke depannya, kalau lampunya banyak, mentok saya batasi 20 ampere agar trip. Nah, kalau yang dua ini, input panel surya, input SCC maksud saya, sama baterai, itu tidak saya batasi Mas guys. Jadi niatnya cuman untuk saklar saja. Gitu Mas guys, makanya saya beli yang ampere besar biar MCB-nya tidak mudah trip. Jadi ampere MCB input dari panel surya ke SCC dan SCC ke baterai, saya memilih di atas ampere
SCC-nya. Ini ampernya SCC itu 40 ampere mas guys. Makanya saya milih MCB ini lebih besar semua. Sebelumnya saya juga nggak pakai MCB gitu mas guys. Jadi saya memilih lebih besar. Ya selama tujuannya buat saklar aja ya nggak masalah. Toh panel suryanya juga tidak besar. Saat ini baru 400 WP mas guys. Ini masih luas sekali loh guys. Bisa untuk beberapa lembar lagi, banyak lagi guys, banyak sekali. Selanjutnya ini kan MCB-nya DC mas guys ya, mereknya Thomson. Bacanya bingung. Thomson, Thomson. Nah, gitulah. Nah, ini ada tulisan 440 volt. Nah, 440 volt ini sebenarnya batas maksimal kalau kita main voltase DC. Kalau di bawahnya 440 volt itu aman. Mulai dari 0 volt sampai 440 volt maksimalnya. Nah, misal Mas guys mainnya sistem 24 volt, itu kan paling ya sekitar di bawah 50 volt lah sistemnya gitu ya. Dari panel surya sampai ke baterai itu di bawah 50 volt untuk sistem 24 volt PLTS. Sebenarnya MCB 80 volt pun cukup. Nah sebenarnya saya juga pengen beli yang 80 volt. Saya cari-cari nggak ada mas guys. Ya akhirnya saya putuskan untuk membeli yang 440 volt mas guys, yang mudah ditemuin di pasaran. Untuk harganya sih sekitar 60 ribuan mas guys ya, kayak gini tuh. Total yang saya beli itu 4 biji. Yang ini mau saya pakai buat inverter mas guys. Nah untuk pemasangan MCB DC ini wajib memperhatikan kutub plus dan minusnya. Kutub plusnya kita lihat skema di sini, maka letaknya yang di sini mas guys, baut sini. Dan untuk negatifnya atau minusnya di sini. Saya tanya dari beberapa sumber ya, dari Google juga nanya, dari seller juga nanya, inputnya untuk MCB DC itu mana? Atas atau bawah? Nah, jawaban yang paling banyak itu adalah yang dari atas mas guys, untuk input MCB DC ini. Jadi inputnya di sini, outputnya di sini. Misalnya kalau terbalik bagaimana? Saya sebenarnya belum pernah nyoba kalau dibalik. Nah, ini baru nyoba mas guys. Nah, saya kasih lihat. MCB ke baterai dulu mas guys ya. Dari SCC ke baterai. Maka inputnya dari atas, outputnya ke bawah ke baterai. Nah, sekarang MCB input ke SCC mas guys. Maka ini panel suryanya yang bawah ini malah jadi input ya, MCB-nya sini. Terus outputnya yang atas. Jadi pemasangan yang ini, yang MCB pertama ini terbalik. Dan sengaja saya balik biar ini ngejar tulisannya sama semua. Nah, sekalian saya mau eksperimen untuk beberapa tahun ke depan mas guys. Kalau dibalik seperti ini bagaimana untuk inputannya, gitu mas guys ya. Nah sekarang untuk MCB pada bagian input inverter mas guys, ini tetap MCB DC ya, karena input inverter itu masih DC mas guys, belum AC. AC nya setelah output, ini MCB AC. Hitung-hitungan yang sesuai itu bisa dari daya inverter. Misal ini 1000 watt, kita bagi dengan sistem baterai, ketemunya ampere MCB. Misal 1000 watt dibagi baterai saya ini 24 volt, maka dibagi 24 volt. Ketemunya berapa itu mas guys? Sekitar 40 ampere ya, kurang lebih segitulah. Nanti saya tulis aja di di layar video ini. Terus bisa mempertimbangkan daya lonjakan juga. Nah, contohnya inverter saya ini spek pabrik 1000 watt. Continue-nya itu 800 watt. Sebenarnya tulisan 1000 watt itu artinya 1000 VA ya mas guys. Continue-nya 800 watt. Dan
Untuk daya lonjakannya up to 3000 watt. Daya lonjakan itu saat buat pompa air yang dayanya besar, ngelonjak dulu sebentar, terus nanti turun lagi. Nah, itu daya lonjakan. Lah, Mas guys, itu kalau mau pasang MCB butuh daya lonjakan nggak? Kalau misal membutuhkan daya lonjakan, maka ampere MCB-nya jangan seperti hitung-hitungan tadi, Mas guys. Jadi target daya lonjakannya berapa? Karena ini maksimalnya 3000 watt. Misal Mas guys butuhnya cuma 2000 watt daya lonjakannya, udah cukup gitu ya. Maka 2000 watt dibagi sistem baterai, Mas guys. Sistem baterainya ini kan 24 volt, maka 2000 dibagi 24 kurang lebih berapa? Ya 80 amperan lah. Sekitar bisa pakai MCB 83 ampere. Nah, contohnya kayak gitu, Mas guys. Tapi kalau sudah mementingkan daya lonjakan seperti itu, artinya kalau kita pakai beban kontinu, jangan sampai Mas guys setelah pasang MCB besar, inverternya cuma 800 watt sampai 1000 watt, biarpun daya lonjakannya besar, tapi dipakai kontinu buat penggunaan beban di atas 1000 watt. Nah, maka MCB ini tidak akan protect, Mas guys. Tidak akan protect. Lalu bagaimana perhitungan untuk MCB yang saya gunakan untuk input inverter saya ini, Mas guys? Jadi seperti ini. MCB saya ini C63 ampere ya, Mas guys. Maka kita kalikan dengan sistem baterai saya. Nah, sistem baterai saya ini kan 24 volt di LiFePO 4. Ketemunya kurang lebih ya sekitar 1500 atau sampai dengan 1600 watt lah, kurang lebih segitu. Maka inverter saya kalau sudah saya pasangi MCB ini hanya mampu menghandle daya lonjakan sampai dengan kurang lebih sekitar 1500 watt atau 1600 watt plus minus segitulah, Mas guys. Nah, kalau misalkan saya ini pakai pompa air, ngelonjaknya di atas 1500 atau ke atas 1500 1600 watt ke atas, maka MCB akan trip. Artinya kemampuan daya lonjakan inverter saya yang katanya dari pabrik 3000 watt itu terpangkas ya, karena saya batasi pakai MCB ini. Nah, tapi gini, Mas guys, saya juga harus sadar diri karena inverter saya ini cuma 800 watt kontinu. Maka walaupun MCB saya besar, itu tetap saya gunakan kontinunya di bawah 800 watt, Mas guys ya. Maksimalnya 800 watt. Kalau dipakai kontinu di atas 1000 watt, misal 1200, 1300, nah MCB ini tidak akan trip. Tapi nanti yang protect inverternya. Inverter akan mendeteksi beban berlebih sehingga inverternya akan protect, stop beroperasi. Protect itu bukan rusak ya, Mas guys, stop beroperasi. Nah, kalau protectnya tidak kerja, bisa jadi nanti inverternya lost dol alias keblongan, ada kerusakan. Jadi gambarannya seperti itu, Mas guys. Oke, Mas guys, selanjutnya untuk MCB AC pada output inverter saya. Jadi saya memilih untuk pakai C6. Itu current 6 ampere, Mas guys ya, arusnya kemampuannya 6 ampere. Lah, ini tadi kan sudah kita hitung daya lonjakannya pakai ini itu maksimal bisa sekitar 1500 watt ya, atau plus ya, lebih sedikit lah. Nah, pada bagian output AC inverter saya ini itu masih tetap saya batasi daya lonjakannya di 6 ampere saja, Mas guys. Jadi kalau misalnya, Mas guys, kita hitung-hitung outputnya itu kan inverter ini 220 volt. Ini tulisannya 222 volt ya, Mas guys. Anggap aja 220 volt. Nah, kita kalikan sekitar 6 ampere, itu berarti kurang lebih jawabannya segini, Mas guys. Berapa ya itu? 1300-an watt ya, Mas guys.
Nah, 1300 watt artinya ada di bawah kemampuan MCB ini. Ketika saya install nanti kurang lebih sekitar 1500 watt, maka saya bisa menggunakan inverter ini dengan daya lonjakan hanya sebatas 6 ampere ini Mas guys ya, di sekitar 1300 watt, kurang lebih segitu. Nah, semoga ini alasan saya memilih MCB saya ini, Mas guys, punya gagasan tersendiri, punya inspirasi tersendiri. Intinya saya menggunakan MCB 6 ampere di output pada inverter 220 volt. Ini hanya untuk menghandle daya lonjakan, tapi intinya saya tetap sadar diri bahwa inverter saya continue maksimalnya adalah 800 watt beban. Jadi biarpun MCB-nya bisa sampai 1300 watt kemampuannya ini, kalau kena beban saya tetap akan menggunakan beban di luar daya lonjakan itu di bawah 800 watt Mas guys ya. Gitu. Ini saya contohkan dulu ya Mas guys, beban saat ini sekitar 81 watt. Saya ada setrika ini 800 watt dari Philips ini Mas guys. Setrika saya sudah lama, tapi masih bagus loh, masih ini apa, belum rusak. Kita coba colokkan. Charger HP saya akan saya cabut dulu. Set. Kita lihat. Nah, ini sampai 900 watt Mas guys ya. Nah, MCB-nya nggak akan trip Mas guys. Sekarang saya tambah setrika lagi Mas guys. Ya. Nah, dia inverternya bunyi Mas guys. Ini sudah 1,2 kWh. Ini tidak trip karena belum mencapai 1300. Tapi inverter saya udah bip 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 gitu. Nih sudah 118%. Nah, itu saya cabut aja Mas guys ya. Ini pokoknya tergantung Mas guys mau protekin inverter 1000 watt itu di berapa watt, itu bisa diatur dengan kita menentukan ampere MCB-nya. Nah, misal saya tadi pengen sekitar ya 900 watt, 800 watt udah trip, maka MCB-nya ini bisa pakai 4 ampere Mas guys ya untuk MCB AC. Kurang lebih nanti 800-900 watt di bawah 1000 watt itu udah trip MCB-nya. Nah, saya nggak punya contoh yang 4 ampere Mas guys. Jadinya saya contohkan ini tadi saja belum trip gitu. Bebannya sudah 1,2 kilowatt. Oke Mas guys, ini aja vlog saya. Semoga bisa menjadikan sebuah inspirasi untuk Mas guys. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.